Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Mulia HR dari kelas reguler 2 NIM 220210069. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia dan kehidupannya. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat. Alam arwah, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami terapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Pada surat Al-Hajj ayat 5, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari. Selanjutnya alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, remaja, dan balik, selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan akhirat dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagian meninggal saat masih bayi, saat masih anak-anak, sudah remaja dan dewasa. Sebagian lainnya ketika sudah tua. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif
itu tugas dari Allah, yaitu ibadah dan dalam menjalani taklif di dunianya manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Yang pertama dimensi 4 yaitu bumi sebagai tempat dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah, dan dimensi pedoman hidup yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah mengutus Rasulnya menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis sebagai penjelas agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Selanjutnya, alam barzakh. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzakh. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah negara. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzakh. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika mereka penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan ia akan merasakan hawa panasnya neraka. Seperti apakah hawa panasnya? Ya, seperti itu, panas. Selanjutnya, alam akhirat atau hari akhir. Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan dari akhir-akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalirkan keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dalam keringatnya. Selanjutnya, orientasi hidup manusia. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa tujuan hidup manusia itu ada 2. Yang pertama, dunia dan perhiasannya. Ini mencakup apa saja selain ridho Allah dan surganya, seperti keinginan untuk dipuji dan disanjung, kedudukan dan kebesaran di hati manusia, harta dan jabatan, dan lain sebagainya. Semua tujuan adalah remeh dan hina dalam pandangan Allah Ta'ala. Siapa yang tujuan hidupnya berfokus pada hal-hal di atas, maka ia akan sangsara di dunia dan di akhirat. Yang kedua itu akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup seorang mukmin sejati, dan inilah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat dan ridho Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusannya. Ada pula tujuan hidup manusia. Yang pertama itu pengurus bumi atau khalifah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang pertama adalah sebagai pengurus bumi, dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini yang kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi pemahaman
bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu mengemban amanah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam juga untuk mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Yang keempat itu beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang paling utama adalah beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula juga yang menjelaskan hidup sukses dalam pandangan Al-Qur'an. Hidup sukses dalam pandangan Al-Qur'an ada 4. Pertama, cerdas. Kedua, orang yang menaati Allah dan mengikuti Rasulullah. Ketiga, memiliki karakter disiplin. Keempat, memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi wal taufiq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.